Kisah ini berawal di sebuah desa di daerah Jawa Barat. Desa yang berpenduduknya tidak terlalu padat, membuat suasana sehari-hari nampak menjadi tenang. Alam yang belum banyak tersentuh kehidupan kota, belum banyak polusi udara, dan belum ada yang namanya limbah pabrik. Penduduk desa itu pun masih jarang yang memiliki kendaraan bermotor. Kalaupun ada, mungkin hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Sebab memang pada kenyataannya, sebelum tahun 80-an, kendaraan seperti mobil atau motor terbilang kendaraan mewah. Mayoritas warga setempat hanya memiliki sepeda. Itu pun sudah boleh dibilang mampu. Sebab masih banyak orang yang belum bisa untuk membeli sebuah sepeda. Karena zaman itu masih terbilang zaman normal. Normal dalam artian sudah merasa cukup apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Asal bisa makan dan tidur dengan nyenyak dan bisa bermimpi indah. Desa itu dipimpin oleh seorang kades yang sangat dihormati. Kemanapun dia lewat, pastilah semua orang menyapanya. Namun ada sikapnya yang kurang baik yang ia tonjolkan. Sebagai seorang pemimpin sebuah desa yang memiliki rakyat atau penduduk mayoritas miskin, dia terlihat terbilang berlebihan. Kades yang bernama lengkap Surino Panjita ini tidak pernah berjalan kaki. Dia lebih suka mengendarai mobil sedan Corona yang pada masa itu terbilang cukup buah. Ia hanya membuka kaca mobilnya jika ada orang yang mengangkat tangannya, tanda dia menghormati. Hanya mengangguk tanpa menjawab. Begitupun jika di rumahnya yang selalu tertutup rapat. Pak Kades jarang terlihat, sekalipun ada seseorang warga yang membutuhkan pertolongannya. Rumahnya 2 lantai, dengan alas lantai terpasang ubin berukuran besar. Jendela berukuran besar dengan kaca gelap, sehingga orang tidak bisa melihat dari luar. Pak Kades mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Caraka, dan adiknya bernama Ramli. Caraka sudah memiliki seorang istri, yang bernama Siti Sundari. Dari pernikahan mereka, telah dikaruniai seorang bayi mungil, yang baru berusia 5 bulan. Sedangkan si Ramli masih lajang. Kedua anak Pak Kades ini adalah orang malas, alias tidak pernah bekerja. Caraka, meskipun sudah beristri dan mempunyai seorang anak, ia masih tetap menjadi pengangguran berat. Kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecilnya masih dari orang tuanya. Begitupun dengan adiknya, yaitu si Ramli. Pemuda itu sering membuat onar. Dia selalu mabuk minuman. Dia juga sering bikin keributan. Sepertinya dia selalu membanggakan jabatan orang tuanya, sehingga orang menjadi segan dan enggan berurusan dengan dia. Ada sebuah peristiwa tragis. Caraka sering uring-uringan manakala melihat Damar, seorang pemuda yang sukses, hidup di Jakarta sebagai penjual bebek goreng, yang kini telah menjadi bos dan memiliki anak buah dalam mengembangkan usaha dagangannya. Kenapa Caraka mesti uring-uringan melihat si Damar? Pasalnya si Damar, bila pulang mudik selalu membawa motor gede yang belum pernah ada di kampung itu. Mungkin motor punya Damar hanya ada dalam mimpi pemuda-pemuda kampung saja, termasuk Caraka. Menurut Caraka, dia kan adalah anak Kades, masa kalah dengan si Damar yang hanya penjual bebek goreng. Aku harus bisa mempunyai motor seperti itu. Bapakku kan orang kaya, dia pasti mau membelikan aku motor.
Tapi bagaimana kalau tidak? Caraka berkata kepada dirinya sendiri. Dia benar-benar telah terobsesi dengan motor gede kepunyaan si Damar. Maka ia pun memberanikan diri meminta kepada ayahnya. Caraka, walaupun ayahmu ini seorang kades, mana mungkin ayah bisa membeli motor seperti itu? Harganya sangat mahal, Caraka. Gaji ayah tidak seberapa, nak. Belum lagi ayah juga harus menanggung biaya hidup keluarga kamu. Seharusnya kamu bekerja. Kamu kan sudah mempunyai keluarga sendiri. Masa harus terus-menerus menggantungkan hidup sama ayah? Ayah bingung dengan kalian. Kamu tidak pernah mau bekerja. Begitu juga Ramli. Dia sering membuat ayah kesal. Selalu saja bikin onar. Jawab Pak Kades, mengungkapkan kekesalannya. Kemudian masuk ke dalam kamarnya. Sikap Caraka kini semakin dingin setelah ayahnya menolak permintaannya, bahkan menolak perasaannya, dengan mengatakan dirinya hanya menyusahkan sang ayah. Mas ini kenapa sih? Sejak kemarin aku lihat Mas uring-uringan melulu. Selidik istrinya. Aku kesal sama ayah. Sungut Caraka. Memangnya ayah kenapa, Mas? Aku minta motor sama ayah. Dia malah bilang macam-macam. Aku pemalas lah, pengangguran lah. Dia kan seorang kades. Masa cuma beli motor saja dia tidak mampu? Malu-maluin saja. Apa yang dikatakan ayah itu benar kok, Mas. Seharusnya Mas sebagai kepala rumah tangga buat aku dan anak-anak kita. Mas itu bekerja, menafkahi aku dan anak-anakku, bukannya menjadi beban ayahmu, Mas. Balas istrinya. Oh, jadi kamu juga sudah berpihak pada ayah dan selalu menyalahkanku. Aku bukan membela ayah, Mas. Tapi itu memang fakta. Kalau kamu ini cuma seorang pengangguran, ya sudah, Mas terima saja kata-kata ayah. Jangan bikin aku tambah emosi. Diam. Dan jangan berceloteh lagi. Dasar perempuan tidak berguna. Seharusnya kamu membantu membujuk ayah agar dia membeli motor buat aku. Dan ini juga demi kamu. Demi aku kamu bilang, Mas. Aku tidak membutuhkan motor. Yang aku butuhkan dan yang aku inginkan ialah bagaimana rasanya bisa menikmati nafkah seorang suami dari hasil keringat sendiri, bukan sebagai pengemis atau benalu orang tuamu. Sudah, cukup, atau aku akan membuat kamu menyesal. Caraka mengangkat tangannya untuk menampar istrinya. Ayo, pukul aku, Mas. Aku memang sudah menyesal mempunyai suami pengangguran seperti kamu. Teriak istrinya dengan lantang. Tamparan tangan Caraka mendarat di pipi sebelah kanan istrinya. Wanita itu meringis, tapi tidak mengadu. Bahkan dengan berani, dia menantang agar suaminya memukulnya kembali. Caraka terdiam, menunduk, dan membiarkan istrinya terisak. Kini Caraka tersadar, dan di dalam hatinya, mengakui apa yang telah diucapkan istrinya memang benar. Namun pikiran dan akal sehatnya sudah tertutup rasa gengsinya yang tinggi. Dalam ingatannya, hanya ada sebuah bayangan sebuah motor gede. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur. Otaknya terus berputar, berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang dan uang. Caraka mencoba membicarakan hal ini kepada ibunya. Namun hasilnya sama saja. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang, kecuali malam menjelang dini hari.
Caraka mengendap-endap memasuki kamar orang tuanya, yang kebetulan tidak terkunci. Membuka satu demi satu laci di meja kerja ayahnya. Dia tidak menemukan apa-apa di sana. Matanya tetap mengawasi kedua orang tuanya, yang tengah terlelap. Langkahnya bergerak mendekat lemari pakaian. Saf demi saf ia geledah, dan pada saf paling bawah di lemari itu, dia melihat sebuah kotak perhiasan. Dengan dada berdebar, dia membuka tutup kotak yang terbuat dari perunggu itu. Matanya terbelalak lebar seketika. Seperangkat perhiasan emas membuat mulutnya menganga dengan lebar. Emas, kurasa ini pasti akan laku mahal jika aku jual nanti, serunya dalam hati. Dia membungkus semua perhiasan itu dengan sapu tangan yang semula ia gunakan sebagai penutup wajahnya. Perlahan ia kembali menyimpan kotak kosong itu pada tempatnya, kemudian keluar meninggalkan kamar orang tuanya. Tapi ia kurang teliti. Laci dalam saf lemari itu kurang tertutup rapat, sehingga pintu lemari itu belum tertutup dengan benar. Dan ada sepasang mata yang memperhatikannya di balik rak piring. Pagi harinya, Ibu Ranti istri Pak Kades terkejut dan heran melihat pintu lemari yang tidak tertutup dengan rapat. Apalagi setelah melihat posisi baju-baju sudah agak berantakan. Dan keterkejutannya semakin menjadi ketika ia menyentuh kotak perhiasannya menjadi ringan. Dengan cepat dia membukanya. Kosong, serunya yang kaget, dan ia pun membangunkan suaminya. Ada apa toh, Bu? Mengganggu saja. Pak Kades terpaksa bangun dengan malas. Ini loh, Pak, perhiasan Ibu hilang semua. Jangan-jangan rumah kita semalam kedatangan pencuri, Pak. Pak Kades langsung terbangun dari tempat tidurnya dan mulai mengecek semuanya. Dari lemari pakaian, laci meja kerja, sampai pintu depan, samping, dan belakang. Ternyata semua aman, masih terkunci rapat. Lalu mengapa lemari itu terbuka? Dan siapa yang mengambil perhiasan istrinya? Sementara itu Caraka yang telah berhasil mengambil perhiasan ibunya segera masuk ke kamar. Kebetulan saat itu istrinya tengah terjaga sehabis menyusui anaknya. Caraka diam di ambang pintu. Dia bingung apa yang harus ia katakan kepada istrinya bila istrinya bertanya. Namun pikiran yang bertentangan dengan akal sehatnya memaksa Caraka untuk mengatakan hal yang ia lakukan. Dari mana saja sih, Mas? Anak kita nangis sejak tadi, tapi kamu tidak muncul-muncul. Aku tuh capek, Mas. Dari pagi ngurusin keluarga ini, dari memasak, mencuci, sampai membersihkan halaman. Sedangkan kalian, kamu dan adikmu sama saja. Tanya istrinya, melihat keraguan Caraka. Sudah. Pokoknya besok pagi, kamu harus menjual perhiasan ini, kata Caraka, sembari memperlihatkan perhiasan milik ibunya. Ini punya ibu kan, Mas? Kenapa kamu mengambilnya, Mas? Tidak, aku tidak mau menjualnya, Mas. Aku tidak mau bekerja sama dengan pencuri. Terserah apa kata kamu. Yang pasti, aku butuh uang itu. Dan tanpa bicara panjang lebar, Caraka pun akhirnya menggelar alas di lantai untuk dia bisa tidur. Sebelum berangkat ke kantor, Pak Kades segera mengumpulkan anggota keluarganya. Bagai orang yang tidak bersalah, Caraka hadir lebih dulu bersama istrinya. Sementara si Ramli, sepertinya dia paling malas. Dia datang paling akhir.
Aku sengaja mengumpulkan kalian di ruangan ini, sebab ada yang akan aku tanyakan pada kalian, dan kalian harus menjawab dengan jujur. Paham kalian semua? Semalam ada yang berani masuk ke kamar ayah, dan ibu kamu kehilangan semua perhiasannya. Aku pikir rumah kita kedatangan pencuri, tapi setelah ayah mengecek, baik pintu atau jendela, semua dalam keadaan terkunci rapat. Jadi hanya satu kemungkinannya, yaitu satu dari kalian bertigalah yang mengambil perhiasan itu. Nah, siapa yang telah berani masuk ke kamar ayah tanpa izin terlebih dahulu? Kamu, Caraka? Aku tidak melakukan hal tolol seperti itu, ayah. Sebab ayah sendiri bilang tidak punya uang untuk membelikan aku motor. Ya sudah, aku menerima nasib kalau diriku anak seorang kades yang miskin. Jawaban Caraka begitu menohok hati ayahnya. Bagus kalau kamu sudah tahu kalau ayahmu kades yang miskin, Pak Kades berkata dengan nada sinis. Kamu, Siti, apa kamu yang telah mencurinya? Lanjut Pak Kades. Siti Sundari terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Andai dia jujur, maka suaminya pasti akan sangat marah padanya. Tapi untuk berbohong, ia pun tidak tega. Dia adalah wanita jujur, wanita yang lugu. Dan Siti hanya menggelengkan kepala. Namun Pak Kades melihat kejanggalan sikap menantunya itu. Kamu, Ramli, kemana dan di mana kamu semalaman? Aku seperti biasa ya. Aku begadang dengan teman-teman. Dan seperti biasa juga, aku membawa kunci pintu belakang. Aku pulang sekitar jam 3 pagi. Aku membuka pintu belakang, dan aku memang melihat seorang yang memakai penutup wajah masuk ke kamar ayah. Kemudian, aku sengaja tidak segera menangkap orang itu. Aku bersembunyi di samping rak dapur, agar orang tadi tidak melihatku. Sampai di situ, Ramli menghentikan kata-katanya. Terus, kamu melihat orang itu? Tanya Pak Kades tidak sabar. Ramli melirik kepada kakaknya, yang nampak gelisah. Iya, setelah dia keluar dari kamar, dia sudah tidak memakai penutup wajah lagi. Sebab kain penutup wajahnya, ia pakai untuk membungkus barang curiannya. Siapa, Ramli? Bilang sama ayah. Ramli, siapa orang yang telah berani lancang itu? Ramli tidak menjawab, tapi jari telunjuknya menunjuk tepat kepada kakaknya, yang langsung emosi. Enak aja kamu nuduh aku. Apa kamu punya bukti? Caraka mendekati si Ramli dengan tangan terkepal. Berani mukul aku? Kamu akan konyol, Bang. Buktinya gampang kok. Kita semua tahu kalau Siti adalah istri yang jujur. Dia akan mengatakan apa yang terjadi semalam, kata Ramli dengan lantang. Nah, Ramli sudah memberikan kesaksiannya. Dan sekarang, ayah minta sama kamu, Siti, untuk berkata jujur, kata Pak Kades seraya mendekati Siti. Untuk sesaat, Siti terlihat ragu. Dia memandang wajah suaminya yang sudah memerah, merasa akan dipermalukan. Tidak ada pilihan lain bagi Siti. Dia bersikap pasrah kepada keputusan yang akan diterima oleh suaminya. Siti pun mengangguk. Dasar kamu, istri sialan. Bukannya melindungi aku, kamu malah bikin aku malu, umpat Caraka kepada istrinya. Sudah, sekarang serahkan barang ibu itu.
dan kita lupakan semua kehilapan Caraka. Siti, mana barang itu? Siti mengeluarkan bungkusan kecil dari saku roknya. Semua mata tertuju kepada bungkusan yang menggunakan sapu tangan itu, seperti yang dikatakan oleh Ramli. Caraka memandangi keluarganya satu persatu, kemudian tanpa berkata-kata lagi, ia meninggalkan rumah orang tuanya. Siti berusaha mengejar Caraka yang sudah berlari jauh. Entah apa yang kini ada di dalam benak Caraka. Di malam harinya, sesosok bayangan serba hitam dengan membawa sebuah dirijen mengendap-endap menyusuri sebuah tembok pagar halaman di sebuah rumah berlantai 2. Kemudian sosok serba hitam itu berbelok ke belakang rumah. Dia mengeluarkan seperangkat alat kecil. Kelihatannya seperti obeng dan juga beberapa kunci. Sementara dirijen ia sembunyikan di sebuah kandang yang sudah tidak terpakai. Butuh waktu agak lama. Ia mengutak-ngatik kunci pintu dengan pelan. Hampir tidak terdengar. Sampai akhirnya terdengar suara klik. Tanda kunci sudah terbuka. Dia mengangkat kakinya berjinjit sampai ke depan pintu depan. Setelah dirasakan aman, karena semua penghuni sudah tertidur, dia kembali mengambil dirijen tadi. Kemudian dia mengunci pintu belakang yang tadi ia buka. Selanjutnya dia membuka dirigen di tangannya dan menumpahkan isinya. Cairan dari jerigen berukuran besar tumpah ruah membanjiri lantai rumah mewah itu. Seketika itu juga, bau bahan bakar terasa sangat menyengat. Sosok serba hitam tadi menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Sesampainya di sana, dia membuka penutup wajahnya. Caraka memperhatikan cairan bahan bakar yang sudah menyebar rata di lantai bawah. "Bau bensin, Pak! Bau bensin!" teriak istri Pak Kades. Perempuan tua itu memperhatikan lantai yang sudah dibanjiri bahan bakar. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa terkejutnya perempuan tua itu. Demi melihat Caraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, Caraka mulai mengeluarkan korek api. Ces! Batang korek api yang terbuat dari kayu kemudian menyala. Dia menyulut rokoknya, lalu menghisapnya. "Caraka, tolong jangan merokok, nak. Lantai ini banjir bensin. Nanti kita semua terbakar. Jangan merokok, nak," teriak perempuan tua itu. Terdengar pula oleh suaminya. "Apa ini?" seru Pak Kades. "Bensin, Pak. Lihat si Caraka. Dia merokok di atas. Ibu takut kalau rumah ini terbakar, Pak." "Caraka, matikan rokokmu. Kamu akan mencelakai kita semua," seru Pak Kades kepada anaknya. "Ayah, biarkan aku menikmati rokok terakhirku. Rokok terakhir yang akan membuat aku tenang melihat nanti tubuhku dilalap api," sahut Caraka begitu sangat tenang. Kemudian ia menjatuhkan sisa rokok yang masih menyala ke lantai. Tentu saja kedua orang tuanya menjadi panik. Kuntung rokok itu mati saat menyentuh lantai. "Tuh, gak apa-apa kan? Gak nyala kan?" Caraka seperti sengaja tengah menyiksa perasaan kedua orang tuanya. "Ternyata orang seumuran kalian masih juga takut menghadapi kematian. Coba kalian lihat, aku yang masih muda saja tidak takut menghadapi maut." "Jangan, anakku. Ayah mohon, jangan bakar rumah ini. Ayah akan turuti kemauan kamu untuk membeli motor berapapun harganya," teriak Pak Kades. Ia menuntun istrinya untuk mendekati pintu untuk keluar. Namun mereka tidak melihat
anak kunci yang biasanya tertanam di lubang kunci. Berkali-kali Pak Kades memutar handle pintu, namun tetap tidak terbuka. Hahaha, ayah mencari ini. Caraka berseru sambil menunjukkan anak kunci pintu utama. Nanti aku berikan kunci ini setelah aku menghisap rokok terakhir. Caraka menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, kemudian mengeluarkan sebatang korek api yang terbuat dari kayu. Lalu, ces! Korek pun menyala. Caraka tidak menyulut rokoknya, melainkan menjatuhkan korek api yang menyala itu tepat ke lantai bawah. Batang korek api yang masih menyala itu belum menyentuh lantai, namun penguapan bahan bakar sudah menyebar ke seluruh ruangan, sehingga menyebabkan blar! Api seketika menyala di lantai bawah. Ledakan-ledakan kecil mulai terdengar saling bersentuhan. Tolong! Tolong! Teriak Pak Kades dan istrinya. Mereka berusaha mendobrak pintu dengan menghantam dengan kursi. Namun sia-sia. Pintu tetap tertutup dengan rapat. Perhatian mereka kini tertuju pada lantai atas. Mereka langsung mencoba menaiki tangga. Namun baru menginjak 2 anak tangga, tiba-tiba api telah menyambar pakaian mereka dan mulai menjilati kulit mereka. Tolong! Teriak Ibu Kades menjerit setinggi-tingginya. Kakinya sudah tidak mampu ia gerakan lagi, karena api kini sudah menyelimuti dirinya. Begitupun dengan Pak Kades. Dia kembali terjatuh, dengan seluruh tubuhnya terpanggang di bawah anak tangga. Sementara itu si Caraka masih tertawa gembira melihat kedua orang tuanya sekarat berguling-guling di lautan api. Mampuslah kalian, bawalah harta kalian ke surga. Hahaha. Mendengar suara ribut-ribut, Siti merasa terganggu karena tengah menyusui bayinya. Ia melihat suaminya tengah tertawa sendiri. Matanya melihat kilatan cahaya api dari lantai bawah. Dan ketika dia melongo ke bawah, dia terkejut. Siti cepat berpikir kalau ini pasti perbuatan suaminya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia mendekati Caraka yang tengah melongokkan kepalanya ke bawah. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong tubuh suaminya hingga keluar dari kayu pembatas dan segera terlempar jatuh ke lantai bawah. Tubuhnya langsung disambar api dan menggulungnya, sehingga dengan cepat menghanguskan seluruh kulitnya. Tolong! Hanya itu teriakan pertama dan terakhir yang keluar dari mulutnya. Sebelum akhirnya meregang nyawa, api kini mulai menjalar ke lantai atas, membakar apa saja yang ada. Siti mulai panik. Untuk turun tidak mungkin. Dia berpikir sejenak, mengamati keadaan di luar dari jendela kamarnya. Di bawah jendela dia hanya melihat hamparan atap genting, sebuah rumah milik Ibu Bidan. Dia membuka jendela. Sementara itu api sudah mulai menjilati pintu kamar dan mulai menyambar tempat tidur. Dia berusaha untuk ke sana, namun kini api mulai menjilat tubuhnya hingga terasa panas. Tidak ada pilihan lain. Siti segera menggendong bayinya, kemudian naik ke jendela, dan ibu muda itu melayang di udara dengan pakaian yang terbakar, sebelum akhirnya jatuh menimpa atap rumah tetangganya. Atap genting itu pun telah hancur. Kayu-kayu penyangga genting ikut patah karena tekanan berat dari tubuh Siti dan juga bayinya. Mereka terus meluncur dan terjatuh tepat di atas tempat tidur kamar Ibu Bidan. Bidan Ida yang kebetulan sedang memeriksa kandungan seorang pasien terkejut mendengar suara benda jatuh dari atas atap. Bidan Ida segera masuk ke kamarnya. Astagfirullahaladzim, teriaknya ketika melihat seorang wanita
bersama seorang bayi yang terkapar di tempat tidur miliknya. Tanpa menghiraukan pasien yang tengah menunggunya untuk diperiksa, bidan Ida keluar rumah dan berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong. Sementara itu di luar rumah Pak Kades, hampir semua warga berjibaku untuk memadamkan api. Namun beruntung rumah itu berdinding terbuat dari pasangan batu bata, sehingga api hanya menghabiskan bahan yang mudah terbakar saja. Namun meskipun begitu, mereka tetap khawatir melihat asap yang sudah menerobos keluar dengan warna hitam pekat. Secara bergotong royong, warga memecah kaca jendela hingga bisa masuk ke dalam rumah. Mereka menggunakan air yang mengenang di halaman depan, sisa bekas hujan kemarin. Dan setelah mereka berhasil memadamkan api, kemudian mereka berhasil masuk. Mereka menemukan jasad Pak Kades dan juga istrinya yang sudah hangus terbakar. Ramli kemudian naik ke lantai atas, dibantu yang lainnya memadamkan api. Namun dia tidak melihat keberadaan Siti dan juga bayinya. Dan saat dia melihat dari jendela, atapnya sebagian telah hancur. Ramli cepat berpikir kalau kakak iparnya telah melompat ke sana bersama bayinya. Sedangkan di rumah bidan Ida, Siti menggerang kesakitan akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya nampak kosong, seperti menjadi arang. Namun hebatnya si Siti masih tersadar tentang apa yang baru saja ia alami. "Mana bayiku?" tanyanya sambil merintih, menahan perih dan panas. "Tenangkan dirimu, kuatkanlah hatimu, dan tabahlah menerima semua ini. Anakmu sudah tiada," kata ibu bidan sambil mengobati luka di sekujur tubuhnya. Perempuan itu cukup tangguh. Mendengar itu dia tidak menangis, sebab baginya kematian mungkin lebih baik daripada hidup dengan sekujur tubuh penuh luka dan akan membekas seumur hidupnya. Ramli, meskipun dia seorang pemuda brengsek, pemabuk, dan juga pembuat onar, namun ia tetap menghormati si Siti sebagai kakak iparnya. Dia menghampiri Siti dengan wajah penuh haru, bahkan mulutnya terbungkam. Lidahnya keluh dan tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya memandangi luka bakar di sekujur tubuh kakak iparnya. Seluruh kulit Siti menggelembung seperti berisi cairan. Ramli mendekat dan duduk di lantai. Dari sudut matanya terlihat berkaca. Ramli juga manusia yang punya hati dan juga perasaan. "Maafkan aku, Kak, karena aku semua ini terjadi," ucapnya dengan pelan. Siti terdiam membisu. Hanya matanya saja yang mampu ia gerakan sebagai isyarat membalas kata-kata dari Ramli. "Aku tidak tahu bagaimana nasib kakak. Setelah ini, aku tidak bisa menolong kakak, sebab aku sendiri cuma seorang pengangguran. Tapi mungkin kejadian ini akan dapat merubah sifatku yang selama ini hanya merugikan banyak orang. Aku ingin berusaha menjadi orang baik. Aku akan mencari kerja, dan aku akan membawa kakak untuk tinggal bersamaku." Mata Siti berkaca-kaca mendengar ucapan adik iparnya yang kini sebatang kara sama seperti dirinya. Di dalam hatinya ia berucap, "Aku tahu sesungguhnya kamu orang baik, Ramli. Semoga apa yang kamu katakan datang dari relung hatimu yang paling dalam." Perjalanan Siti Sundari. Sebulan lebih setelah menjalani perawatan, kini kondisi Siti mulai membaik. Bidan Ida merawat dengan penuh kasih sayang. Dia tahu kalau sebenarnya Siti, sang menantu Pak Kades, adalah wanita yang lembut dengan kepribadian sederhana. Namun ia telah salah memilih suami. Kenapa dia harus menikah dengan Caraka, pemuda yang selalu memamerkan kedudukan orang tuanya?
Padahal Siti Sundari saat itu menjadi bunga desa yang banyak dipuja dan juga didambakan. Namun takdir telah berkata lain. Dia telah melabuhkan cintanya kepada Caraka. Dan kini semua hanya akan menjadi sebuah cerita pendek. Atau mungkin masih ada episode berikutnya dalam perjalanan hidupnya yang akan segera menyongsongnya. Seperti matahari menyambut pagi, mampukah Siti melangkah atau tetap sampai di situ? Malam itu hujan mulai deras, membasahi seluruh bumi. Sesekali guntur menggelegar, membuat desa kecil itu terlihat seperti desa tanpa penghuni. Gelap menyelimuti kampung itu, karena warga menutup pintunya rapat-rapat, sehingga tidak ada cahaya lentera atau lampu minyak tanah yang membiasakan cahayanya keluar melalui pintu yang terbuka. Siti sesekali melongokkan kepalanya, melihat keluar. Ia tampak gelisah, kepalanya terasa berdenyut-denyut, lelah karena terlalu banyak berpikir. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bertahan atau menyerah pada keadaan? Bertahan tinggal di rumah ini, di rumah Ibu Bidan yang begitu baik dan juga bijaksana, dan juga berjasa, yang telah merawatnya hingga dia terlolos, lepas dari penderitaan luka bakar, hingga menjadi sembuh. Tidak, dia tidak mau terus-menerus menyusahkan ibu yang baik itu. Mungkin Ibu Ida bisa menganggap luka di sekujur tubuhnya adalah hal yang biasa, karena memang dia sudah terbiasa melihat banyak pasien di rumah sakit mengalami luka seperti itu. Tapi Siti beranjak dari tempat tidurnya, menyeret langkah kakinya yang terasa kaku. Dia mendekati sebuah cermin yang tergantung di dinding kamar. Betapa terkejutnya saat dia melihat wajah dalam cermin itu. Wajah yang hampir terkelupas seluruhnya, yang tertinggal hanya kulit yang menggelinting, menggantung pada pipi kiri kanan, pada dahi dan hidung. Siti seperti tidak melihat dirinya, melainkan melihat makhluk yang hanya ada pada cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda hujan akan cepat berhenti. Di langit sebelah barat, cahaya petir berkilauan, saling susul menyusul. Siti semakin gelisah. Sebenarnya ia ingin berpamitan pada Ibu Bidan untuk pergi dari rumah ini. Tapi ia ragu, mau pergi kemana? Tidak ada lagi tempat untuk berlindung baginya. Untuk pulang ke rumah orang tuanya sudah tidak mungkin. Sebab setelah kedua orang tuanya meninggal, rumah Siti kini ditempati kakak laki-laki Siti yang mempunyai istri dan 3 orang anaknya. Lagi pula sikap kakaknya kurang menyenangkan, kasar dan sombong. Akhirnya setelah lelah berpikir, Siti pun tertidur lelap hingga bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat suaminya tengah berjalan di atas baru. Hampir sepanjang perjalanan yang dilaluinya, hanya ada hamparan batu-batu kecil yang masih mengepulkan asap. Tangan Caraka menggapai-gapai, seolah meminta tolong, dan di sudut lain dia melihat seorang bayi tengah merangkak. Bayi itu menangis setiap kali tangan dan kakinya tersentuh bara dari batu-batu kecil. "Anakku, kenapa kamu pergi meninggalkan ibu, nak?" Ibu pun merasa tidak sanggup untuk menjalani hidup sendirian. Ibu ingin pergi dan tinggal bersamamu, anakku. Siti menangis, meratap, sampai-sampai Ibu Bidan mengguncang-guncang tubuhnya. "Siti, bangun nak, sudah subuh. Sebaiknya kamu sholat dulu," ucap Bu Bidan, memutus mimpi yang begitu tragis menimpa anaknya yang masih bayi. Siti terduduk di tepi tempat tidur. Berkali-kali mulutnya mengucap istighfar. Dihapusnya air matanya, kemudian ke belakang untuk mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat subuh, Siti membersihkan halaman rumah Ibu Bidan.
Dan ketika matahari mulai bersinar, dia mengambil kursi kecil untuk duduk berjemur. Seorang wanita muda tetangga sebelah rumah Bu Bidan. Ia melihat Siti yang tengah terduduk. Dia melihat wajah Siti yang masih mengeluarkan cairan nanah. Wanita tadi membuang ludah karena merasa jijik. Apalagi lalat-lalat mulai berdatangan. 1-2 ekor mulai menghinggap wajah Siti, hingga tangannya sibuk mengusir serangga kecil yang mulai menggerogoti. Bukan hanya wajahnya, tapi juga tangannya yang terbuka. Begitupun saat wanita lain yang kebetulan lewat. Wanita itu juga membuang ludah, sambil berkata, "Cuy, jijik aku melihat kamu. Pagi-pagi sudah nongkrong di luar, bikin perut orang mual melihat muka kamu yang penuh lalat," umpat wanita tadi. Namun Siti hanya tersenyum mendengar cacian wanita tadi. "Tidak usah senyum-senyum segala. Muka kamu seperti setan tahu." Siti tidak menanggapi sampai wanita tadi berlalu dari hadapannya. Setelah merasa cukup untuk berjemur, Siti berniat untuk mencuci piring. Namun sabun cuci telah habis. Kemudian dia meminta uang kepada Ibu Bidan. Ibu itu mengerti dengan bahasa isyarat dari Siti. Karena bibir Siti terlihat besar dan sepertinya masih berair, sehingga dia belum bisa untuk bicara. "Siti, kamu tidak perlu repot-repot untuk membantu ibu. Biar nanti Mak Ona yang mencucinya. Kamu diam dan beristirahat saja, agar semua luka-lukamu cepat mengering." Ucapan Ibu Bidan begitu menyentuh hati Siti. Namun ia bersikeras untuk membeli sabun cuci, dan mau tidak mau, Ibu Bidan pun mengalah. Belum jauh Siti melangkah untuk pergi ke warung. Seorang ibu mengolok-oloknya. "Wah, ada ustadzah baru nih. Tumben kamu pakai kudung segala. Dulu kemana aja? Oh iya, kudung itu cuma buat nutupin kepala kamu yang gundul kan? Iya kan?" Ejek ibu itu. Dan Siti tetap tersenyum. Walau senyumannya tidak semanis kembang gula, melainkan senyuman yang mirip sebuah seringai. "Udah, gak usah pakai nyengir segala. Bikin orang takut tahu." Dan di warung pun demikian. Siti bersabar. Penjual itu melayani pembeli yang lebih dulu sampai. 2 orang ibu-ibu malahan minggir-minggir, sembari menutupi hidungnya. "Cis, ada bangkai hidup. Minta ampun baunya," kata salah seorang ibu. "Iya nih, sudah tahu kamu itu bukan manusia. Ngapain kamu ke warung segala?" timpal ibu satunya. Dan kali ini Siti tidak tinggal diam. Dia menatap tajam kepada kedua ibu tadi. Tangannya ia angkat tinggi-tinggi. Kemudian dia meraih leher baju seorang ibu-ibu, lalu mendorongnya sekuat tenaga, sehingga ibu itu terjengkang. Melihat hal itu, ibu yang seorang lagi pelan-pelan mundur dan bersembunyi di balik pemilik warung. Siti sudah kehabisan rasa sabar yang sejak tadi pagi ditahannya. "Maaf Siti, tolong jangan buat keributan di sini, dan maafkan ibu-ibu ini karena telah menghina kamu," kata pemilik warung memohon. Siti menaruh uang kertas, lalu meminta sabun cuci. Setelah itu dia berlalu dan kembali ke rumah Ibu Bidan. Di sisi lain, Ramli diam-diam merasa senang mendengar sepak terjang Siti. Ramli tahu kalau tindakan yang dilakukan oleh Siti memang cukup beralasan. Kakak iparnya itu tidak boleh berdiam diri bila menerima hinaan dari siapapun. Bahkan dia telah berjanji untuk selalu melindunginya, karena Siti memang pantas untuk dilindungi. Dan janji si Ramli benar-benar telah terbukti. Ketika Siti didatangi oleh seorang wanita muda yang seusia dengan Siti, wanita itu menghardik dengan keras lantaran ibunya kini jatuh sakit
karena didorong oleh Siti di warung kemarin. "Dasar perempuan sialan, kamu telah membuat Caraka mati. Pasti gara-gara kamu membujuknya untuk meminta motor, biar kamu bisa gaya-gayaan berboncengan berdua dengan Caraka. Coba kalau Caraka menikahi aku, dia sudah belikan motor sama bapak aku, walaupun harus menjual kebun dan sawah sekalipun. Tapi sayang, kenapa Caraka harus memilih kamu, perempuan yang membawa sial? Hei, jaga mulut kamu. Caraka mati karena ulahnya sendiri, bukan karena Siti. Ingat, kalau kamu masih terus menghina kakak ipar saya, kamu akan aku buat menyesal. Dan kalau kamu mau bilang sama suami kamu, cepat bilang sana. Aku tunggu di sini. Paham kamu?" Kata-kata Ramli begitu jelas dan menusuk hati wanita muda itu. Dia pun tanpa berkata lagi, segera meninggalkan Ramli dan Siti. "Jangan takut kakakku, aku akan selalu ada untukmu," ucap Ramli, lalu menggandeng tangan Siti. Tamu di tengah malam. Sejak sore tadi bidan Ida pergi ke rumah seorang pasien, seorang ibu yang akan melahirkan. Ibu itu merasa perutnya mendadak mulas. Saking sakitnya, ia tidak bisa pergi ke rumah ibu bidan. Dan suami ibu itu meminta agar ibu bidan mau menolongnya untuk datang ke rumahnya. Sampai pukul 12, ibu bidan belum juga kembali ke rumah. Siti merasa begitu cemas menanti kedatangan ibu bidan. Dia menunggu di ruang tamu yang hanya diterangi lampu templok. Namun tiba-tiba dia mendengar pintu ada yang mengetuknya. Pikirnya mungkin ibu bidan sudah kembali pulang. Dia pun segera membuka pintu itu. Namun ternyata tidak ada seorang pun di sana. Siti merasa penasaran. Maka ia keluar untuk melihat siapa yang sudah mempermainkannya. Baru saja ia berniat untuk mencari. Secara tiba-tiba, dirinya disergap dari belakang. Setelah itu dia merasa ada sesuatu yang dikurungkan ke kepalanya, seperti sebuah karung. Siti meronta sekuat tenaga. Namun ada orang lain lagi yang membuat Siti terpaksa tertidur di lantai. Setelah itu tubuh Siti dipaksakan masuk ke dalam karung secara keseluruhan. Kini tubuhnya terasa ditekuk agar bisa masuk. Setelah itu karung pun diikat dengan erat. Siti merasa sulit untuk bergerak dan nafasnya pun mulai sesak. Rasa perih dari luka-luka yang belum kering sekurungnya membuat semakin tersiksa. Siti merasa tubuhnya diangkat ke atas bahu dan dia dibawa beberapa meter jaraknya. Kemudian dia dilempar ke sebuah bak yang menurutnya sebuah mobil bak terbuka. Mobil pun melaju menembus gelapnya malam. Terasa menanjak, terasa berkelok-kelok. Kemana mereka akan membawaku? Inikah akhir hidupku? Dan Siti pun menangis. Kembali terbayang dalam ingatannya saat Caraka meminangnya untuk menjadi istrinya. Dia begitu gembira karena memiliki seorang suami anak orang terpandang. Namun apa yang ia bayangkan tidak seindah kenyataannya. Dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu dalam keluarga Pak Kades yang terhormat. Kini mobil berhenti. Seseorang menarik karung yang membungkus dirinya. Sekali lagi dia merasa tubuhnya diangkat di atas bahu seseorang. Kemudian Siti merasa tubuhnya melayang di udara. Sejenak kemudian, pres, tubuhnya merasa terjatuh dan kemudian menggelundung. Kemudian terhenti pada sebatang pohon. Siti benar-benar menderita. Tubuhnya sudah terasa kaku karena harus menekuk di dalam karung. Dia sama sekali tidak dapat bergerak. Untuk meminta tolong pun dia belum bisa karena bibirnya masih tebal dan berat. Tidak ada yang dapat ia lakukan selain pasrah menerima takdir yang akan segera ia temui.
Dia hanya berdoa agar ada keajaiban yang datang. Malam hampir pagi, Siti masih bisa mendengar suara mesin dari mobil entah di mana. Suara yang kadang datang, kadang menghilang, sepertinya dari atas sana. Dia juga berpikir, mungkin saat ini dirinya berada di dalam jurang, setelah orang yang mengangkatnya melempar tubuhnya. Kini seekor kucing berbulu hitam datang menghampiri onggokan karung. Berkali-kali binatang itu menggendus-gendus bau busuk dari tetesan nanah dari tubuh Siti. Kucing itu sepertinya sudah tahu cara melihat isi karung tersebut. Dia menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menarik tali yang mengikat karung tersebut. Tidak beberapa lama, ikatan itu pun berhasil dilepasnya. Suara kucing itu terdengar seperti sebuah perintah, bukan ancaman. Terbukti saat kaki Siti keluar, kucing itu hanya memperhatikan saja. Siti dengan susah payah terus bergerak agar bisa keluar dari dalam karung. Kini usahanya telah berhasil. Kini dia dapat bernafas dengan lega. Matanya memandangi sekelilingnya yang hanya terdapat pohon-pohon besar yang membuat tempat itu sangat gelap gulita. Tapi biarlah dia ada di mana, yang penting sekarang sudah terbebas dari siksaan terbelenggu di dalam karung. Kini dia telah tahu suara-suara mesin yang ia dengar sejak semalam. Siti memandangi lampu-lampu mobil yang terlihat di atas jalan sana, sedangkan kucing berbulu hitam itu masih berada di dekatnya. Siti mengelus binatang yang telah menolongnya, yang telah membebaskan dirinya. Kedua bola mata kucing itu berwarna merah, seperti merah menyala, seperti menyala dalam gelap. Siti mencium makhluk lucu tapi menyeramkan itu. Namun kucing itu seketika meronta, lepas dari pangkuan Siti, dan berjalan perlahan beberapa langkah. Kemudian berhenti tepat pada sebuah pohon besar. Siti berpikir tidak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu itu. Maka dia pun segera mengikutinya dan duduk pada akar pohon besar. Namun tiba-tiba kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti. Siti pun berusaha mencarinya. Namun Siti tidak menemukan kucing tadi yang seolah raib di telan bumi. Angin bertiup cukup kencang. Pohon-pohon besar pun bergoyang-goyang. Sesekali terdengar derak ranting kering yang sepertinya terinjak kaki seseorang. Siti mulai menduga-duga, apakah yang akan menghampirinya, binatang atau manusia? Dan ketika semakin dekat, Siti dapat melihat dengan jelas kalau bayangan tadi adalah sosok seorang wanita. Ternyata ada orang rupanya. Kamu siapa, anak manis? Wanita tadi bertanya pada Siti yang masih keheranan. Sebab ternyata di dalam hutan ini juga ada orang lain selain dirinya. Wanita itu duduk pada sebuah akar pohon sambil memperhatikan wajah Siti yang kulitnya telah mengelupas. Apa yang telah terjadi kepadamu, anak manis? Tanya wanita itu lagi. Namaku Siti. Aku terkena musibah dan aku merasa ada orang yang telah membuangku. Jawab Siti hanya di dalam hati. Pasti mereka jijik melihat wajahmu. Iya, Nyi. Bahkan mereka menghina dan juga mencaciku. Mereka juga mengusirku. Wanita itu seperti mendengar suara hati Siti. Iya, aku mengerti, sebab aku juga telah mengalami hal seperti diri kamu. Tapi kamu jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untukmu membalaskan rasa sakit hatimu. Sampai di situ, wanita parubaya tadi menyentuh lengan Siti, mengajaknya berdiri. Setelah itu dia mengajak Siti ke sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan. Nah, ini gubukku,
Bertahun-tahun aku tinggal sendirian di sini, kata wanita itu, mempersilahkan Siti untuk masuk. Setelah itu dia mengambil air untuk minum, dan juga sepiring nasi untuk makan. Sepertinya kamu belum makan sejak semalam. Kamu tidak makan dan minum. Nah, makanlah. Hanya ini yang aku punya. Siti mengangguk. Lalu dia mulai meneguk air. Kemudian makan sedikit, karena mulutnya masih terasa sakit. Setelah matahari sudah meninggi, barulah dia melihat kalau tempat ini tidak seseram yang ia bayangkan. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Mungkin ini tempat yang sangat cocok bagi dirinya untuk menghindari cemoohan caci maki dan hujatan orang-orang. Siti tertegun demi melihat wajah wanita parubaya yang telah menolongnya. Wajahnya begitu cantik dan sungguh sangat mempesona. Dia merasa heran, kenapa wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Yunda berada di tempat terpencil seperti ini. Tempat yang mungkin masih terdapat binatang buas. Nyai Ayunda dengan penuh kasih sayang dan juga telaten. Dia merawat luka-luka Siti hingga dalam waktu 2 minggu. Siti sudah merasa baik. Bahkan kini dia bisa berbicara dengan lancar. Sehingga Nyai Ayunda merasa sangat senang. Ada sesuatu yang akan aku ceritakan. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian Nyai Ayunda menceritakan sebuah kisah tentang dirinya. Sampai dia berada di tempat ini. Ayunda memang seorang gadis. Ayunda memang seorang gadis yang berparas sangat cantik dan juga sangat menawan. Hingga dalam usianya yang masih sangat belia, dia sudah menjadi banyak rebutan kaum Adam. Kebetulan juga keluarga Ayunda, termasuk keluarga yang berkecukupan. Maka yang melamar dia pun kebanyakan dari konglomerat. Ada seorang pemuda, anak seorang saudagar yang kaya raya, dan sangat terkenal di wilayah, desa maupun kota. Pemuda itu bernama Barata. Dia bertubuh kurus dan kerempeng, sungguh bertolak belakang dengan sang ayah yang tambun. Barata tergila-gila melihat kecantikan Ayunda. Dia meminta sang ayah untuk meminang Ayunda, yang kala itu sudah menjalin hubungan dengan Ilyas, ayah dari Barata, mengirimkan utusan kepada keluarga Ayunda, yang isinya bahwa Barata ingin melamar Ayunda. Ayunda tentu saja menolak, karena bagaimanapun juga, dia sudah mencintai si Ilyas. Untuk menghindari sifat yang manja dan juga semena-mena, maka Ayunda segera dia nikahkan dengan Ilyas. Tapi Barata bukan berhenti berharap. Dia malah bertindak di luar dugaan. Ilyas hampir merenggang nyawanya. Ketika sore itu, baru hendak pulang dari ladang, mereka Barata dan 2 anak buahnya mengeroyok dan menganiaya si Ilyas. Bahkan yang lebih parah lagi, Barata menculik Ayunda. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong milik keluarga Barata. Barata berusaha untuk menggagai Ayunda. Namun dengan beraninya, Ayunda menendang Barata hingga terjengkal ke belakang dan kepalanya membentur tembok. Barata menyuruh 2 orang anak buahnya untuk mengikat Ayunda pada sebatang pohon. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu mereka mulai menyusun kayu-kayu di dekat Ayunda, yang kini mulai panik. Barata sebenarnya hanya berniat untuk menakut-nakuti Ayunda, tapi salah seorang anak buahnya sudah kepalang tanggung. Dia menyiramkan minyak tanah ke tubuh Ayunda. Maka ketika Barata membakar kayu itu, api segera menyambar pakaian Ayunda hingga membakar tubuhnya. Barata terkejut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memadamkan api. Namun ternyata terlambat, karena untuk mengambil air dari dalam rumah butuh waktu. Maka ketika api berhasil dipadamkan,
kondisi sudah lemah. Sementara itu Bharata dan kedua anak buahnya, mereka menjadi panik. Mereka bingung melihat kondisi Ayunda yang sudah nampak gosong. Mereka pikir sebentar lagi perempuan itu akan mati. Maka mereka pun segera menggali tanah dan mengubur hidup-hidup tubuh Ayunda. Namun ternyata kematian belum saatnya tiba. Ayunda merasa ada tangan kokoh yang menariknya dari luar, dan tubuh Ayunda berhasil keluar dari liang lahat. Siapakah yang menolong Ayunda? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.